That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Una Alfiana, mahasiswa dari Akademi Kebidanan Munawarah. Saya di sini ingin mempraktekkan bagaimana cara mensterilisasi alat yang telah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien, yang tujuannya untuk menghindari adanya virus dan bakteri yang ada pada alat yang sudah terinfeksi dengan cairan tubuh pasien supaya tidak terkena ke pasien lainnya. Terutama sekali saya akan menggunakan APD, yaitu alat pelindungan diri, supaya cipratan yang telah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien tidak mengenai saya. Setelah menggunakan celemek, saya menggunakan masker. Setelahnya menggunakan kacamata dan memakai sepatu boot. Sebelum melakukan aktivitas, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan mencuci tangan 7 langkah. Sebelum mencuci tangan, lepaskan segala perhiasan yang ada dan singkapi lengan baju hingga ke siku. Mencuci tangan 7 langkah, yang terutama sekali kita basuh tangan. Yang kedua, basuh telapak tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, bilas dengan air yang mengalir. Setelahnya kita keringkan dengan handuk pribadi. Setelah tangan kering, pakai handscoon yang telah kita sediakan. Selanjutnya saya akan memakai handscoon. Yang pertama, tidak boleh terkena bagian luar. Masukkan 4 jari terlebih dahulu, terus telunjuk. Yang kedua, tidak boleh terkena bagian dalam. Masukkan 4 jari terlebih dahulu dan masukkan ibu jari. Sesuaikan handscoon. Sesudah memakai handscoon, kita akan membuat larutan klorin terlebih dahulu. Saya gunakan 1 gelas klorin dan masukkan air 1:9, yang maknanya 1 gelas klorin air yang bersih 9 gelas. Setelah kita membuat larutan klorin, kita akan membuat larutan deterjen. Setelah kita menyiapkan air deterjen, kita kucuk-kucuk hingga berbuih. Dan juga kita menyiapkan air bersih untuk membilas alat yang sudah kita
sikat dengan air deterjen. Selanjutnya kita rendam alat ke dalam air klorin. Di sini saya akan merendam pinset anatomi, gunting tali pusat. Usahakan semua alat yang kita rendam dengan air klorin dalam keadaan terbuka. Ada arteri klem, ada arteri klem yang bergi, ada gunting runcing, gunting perban, dan setengah kohort beserta nirbecken yang telah terkontaminasi dengan alat yang terkena cairan tubuh pasien. Rendam semua alat dan tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, pindahkan semua alat yang telah kita rendam dengan air klorin ke dalam air deterjen. Dan lepaskan handscoon yang sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Rendam ke dalam air klorin. Kita melepaskan handscoon yang sudah terkontaminasi dengan alat yang terkena cairan tubuh pasien. Kita akan menggunakan handscoon yang lebih tebal agar tidak terjadi iritasi dan tertusuk benda tajam. Setelahnya, kita akan mengikat alat-alat yang sudah kita rendam dengan air deterjen. Untuk alat yang kecil, saya akan menggunakan sikat yang lebih kecil, dan usahakan saat menyikat alat terendam ke dalam air deterjen agar tidak terkena dan menyiprat kepada tenaga medis. Usahakan di setiap sela-sela alat medis yang telah kita gunakan, kita sikat dengan bersih dan pindahkan ke air yang bersih. Setiap alat kita lakukan seperti semula. Kita lakukan semua alat kita sikat dalam air deterjen. Misalnya kalau gunting arteri klem seperti ini, dalam sela-sela ini kita harus mengikatnya sampai bersih dan lihat apakah masih ada noda yang tertinggal. Untuk yang lebih besar, kita akan menggunakan sikat yang lebih besar. Dan juga usahakan jangan sampai terciprat air ke kita. Usahakan kita sikat di dalam cairan deterjen. Dan ambil handscoon yang sudah kita rendam dengan air klorin. Kita bersihkan dan masukkan ke dalam air deterjen. Setelah kita bilas dengan air bersih, kita ambil dengan kolintang setiap alat dan masukkan ke tempat yang bersih. Kita angin-anginkan hingga kering.
Setelahnya kita ambil handscoon yang sudah kita masukkan ke dalam air deterjen, kita cuci sampai bersih. Kucek-kucek. Masukkan ke dalam air bersih. Setelahnya kita bilas dan angin-anginkan supaya kering. Selanjutnya kita lepaskan handscoon rumah tangga dan biarkan dia mengering. Setelah kita melepaskan sarung tangan rumah tangga, kita gunakan sarung tangan steril. Setelah semua alat terendam, kita ambil tingkat kedua untuk pengukusan. Letakkan kain terlebih dahulu supaya uapnya naik ke atas, dan letakkan handscoon. Setelahnya kita hidupkan api. Setelah kita hidupkan api, kalau sudah mengeluarkan uap dan mendidih, kita besarkan api dan tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita matikan apinya dan tiriskan alat-alat yang sudah kita rebus dan kita kukus ke tempat yang kering dan anginkan hingga mengering. Ambil semua alat menggunakan kolentang. Setelah alat yang sudah kita sterilisasi kering, kita masukkan ke dalam bak instrumen yang sudah kita sterilisasi. Usahakan semua alat yang kita masukkan ke dalam bak instrumen dalam keadaan terkunci. Pastikan semua klem terkunci dengan benar. Masukkan ke dalam bak instrumen. Tutup bak instrumen. Tempelkan tanda di bak instrumen. Misalnya hari ini hari Jumat, tanggal 1 bulan 12 2023 sampai tanggal sampai tanggal 7 bulan 12 2023 jam 15:30.
Di sini kita memberi tanda bahwa alat yang sudah kita sterilisasi akan bertahan selama 1 minggu. Jika setelah 1 minggu alat yang sudah kita sterilisasi tidak kita gunakan, maka saat kita gunakan bisa dengan cara pengukusan atau perukusan saja. Tidak harus kita rendam dalam air klorin lagi. Setelah kita selesai menyiapkan tanggal dan menyimpan alat yang sudah kita sterilisasi, kita bereskan semua alat yang sudah kita gunakan. Setelah kita membereskan semua alat yang sudah kita gunakan dan melepaskan handspoon, masukkan ke dalam bak instrumen. Lepaskan semua alat APD yang telah kita pakai. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga karena sudah menonton saya untuk mempraktekkan bagaimana cara mensterilisasi alat. Bila memang ada kesilapan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Una Alfiana, mahasiswa dari Akpid Kebidanan Munawarah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.